Shalom, puji nama Tuhan. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kembali saya mau berbagi. Di dalam Wahyu pasal yang ke-10, kita akan membaca di sana ayat 5 sampai 7. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tema kita adalah tidak akan ada penundaan lagi. Artinya, pintu kemurahan Tuhan itu tertutup. Dan kalau kita dikasih kesempatan sampai hari ini, artinya kita diberikan kesempatan untuk berbagi, untuk menyenangkan Tuhan. Karena satu saat waktu tidak akan bisa lagi ditunda. Nah, saudara dan saya, saudara-saudara, adalah anggota dari satu tubuh. Sebagaimana setiap anggota tubuh manusia mempunyai fungsi masing-masing, demikian pula setiap saudara dan saya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tetapi tetap anggota satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Haleluya. Dan dari setiap anggota dengan fungsi masing-masing, Tuhan menuntut kita untuk bersama-sama melayani Dia dan menyenangkan hatinya. Kita perhatikan, saudara, di dalam Lukas atau Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, si penunggu itu, "Biarkanlah dia tumbuh setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan itu berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Tuhan mengharapkan sebuah pertobatan dan lain-lain dari pohon ara atau bangsa Israel. Ya. Sekali lagi, Tuhan mengharapkan buah pertobatan dan lain-lain yang Tuhan kehendaki dari pohon ara. Artinya bangsa Israel, anak umat Tuhan, yang ditanam di kebun anggurnya. Karena tak menemukan buah, ia pun menyuruh pengurus kebun untuk menebang pohon itu. Tetapi pengurus kebun minta waktu 1 tahun lagi. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Tuhan adalah Allah yang maha baik dan maha pengasih. Saking baik dan maha pengasih, kadangkala disalahgunakan, disalahartikan, diremehkan, padahal Tuhan sudah berfirman lewat firman-Nya. Tetapi kadangkala umat Tuhan itu
tidak mau mengikuti, mau menurut. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Ia tak menghendaki seorang pun binasa, saudara. Ia masih memberikan waktu kepada saudara dan saya. Tapi tak seorang pun tahu berapa lama waktu yang Ia berikan kepada masing-masing kita. Kita nggak tahu. Ya, mungkin dikasih 1 bulan, dikasih 1 minggu, dikasih 2 hari, atau dikasih bertahun-tahun. Kita nggak tahu. Satu saat, saudara-saudara, Ia tak lagi memberikan tambahan waktu. Sekali lagi, satu saat Tuhan tidak akan memberikan tambahan waktu. Jadi siapakah kita? Makanya kalau kita tahu firman Tuhan, ini pelakulah setia. Nah, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, apapun yang kita miliki itu semua karena kebaikan Tuhan itu. Karena kasih setia Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Ya, apa yang telah kita kerjakan sepanjang waktu yang Tuhan berikan. Ya, apakah kita sudah pergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan? Ya, saudara-saudara, ataukah kita hanya memohon supaya Tuhan mengerti keadaan pribadi kita, sementara perintah Tuhan kita abaikan. Ingat, kalau kita masih ada, itu artinya kita dikasih waktu. Tapi satu saat Tuhan ambil semua itu. Kapannya? Kita tidak tahu. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan kasih, ya, dengan penuh penyerahan? Kita dikasih tanggung jawab. Mari kita pergunakan itu. Ya. Sudahkah kita mengeluarkan buah-buah yang Ia harapkan? Ya, bagaimana Tuhan harapkan buah? Kita baca dalam Alkitab. Kita menerapkan firman itu. Kita menghasilkan buah. Ya. Buah yang diharapkan oleh Tuhan. Ya, mari kita tebus kembali waktu itu yang kita sudah sia-siakan. Kita tebus mumpung kita punya waktu. Kita kembalikan waktu yang selama ini kita sia-siakan. Selama ini kita tahu firman tapi kita tidak mau menjadi pelaku. Mari kita kembali untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan rajin. Dan pada waktunya kita akan mendengar Tuhan berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita mau setia. Mari kita pergunakan waktu. Jangan ditunda-tunda. Mumpung masih, ya, kita mengabaikan, kita anggap remeh. Dan saya percaya, saudara-saudara, bahwa dengan kita kembali kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan, saya percaya kita akan selalu menghargai waktu, kesempatan untuk menghasilkan buah. Karena satu waktu saatnya, waktunya Tuhan akan datang. Kita tidak bisa menahan lagi. Pergunakanlah waktu selagi engkau punya kesempatan. Layani Tuhan, semungkin itu hal yang kecil. Jadi taat. Senangkan hati Tuhan. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.